Basrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini manfaat dan lancar untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pembinaan sekaligus pengarahan dari Bapak Kabid Faiz terkait dengan persiapan kita untuk kegiatan PPKB. Yang terhormat Pak Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ida. Suara saya jelas gitu? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ketua tim bidang PAIS, khususnya ketua tim TK, SD, dan SMP, Pak Wafi, Pak Andika, dan Bu Ida. Juga yang sama-sama kita hormati para kasih PAIS-Pakis Jawa Timur yang hadir, yang terpilih, yang terundang pada kesempatan kali ini. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan pelatih ya, PPKB, baik pelatih nasional, pelatih provinsi, dan juga pelatih daerah yang hadir, yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim secara virtual dalam rangka untuk koordinasi terkait dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan kita selenggarakan pada tahun 2024 ini, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salat salam kita tetap terlimpahkan pada teman kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami, di mana segala suatu kegiatan bila kita rencanakan, insya Allah nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Harapannya tujuan-tujuan nanti akan bisa kita capai. Bapak dan Ibu, panjenengan semua tentunya patut bersyukur. Karena apa? Dalam kegiatan ini untuk jenjang SD, TK, dan juga SMP, ini hanya ada 21 kabupaten kota. Padahal di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota. Berarti belum bisa semua Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, di sini kami bisa sebutkan ya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, ya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, juga Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, serta Kabupaten Bondowoso. Bapak dan Ibu, bukan kami memilah dan memilih, tetapi memang karena keterbatasan, sehingga pada tahap ini nanti baru beberapa kabupaten, artinya belum bisa seluruh kabupaten. Artinya apa? Ini adalah merupakan satu hal yang kita upayakan bersama, bagaimana PPKB di Provinsi Jawa Timur ini ada kegiatan dan juga nanti akan ada proses sekaligus juga akan ada hasil. Nah, oleh karena itu tadi pagi kami koordinasi dengan Bu Ida, dengan Pak Wafi, Pak Andika, dan juga Pak Maimun serta Pak Mohi, di mana pada siang hari ini perlu diadakan komunikasi atau rapat pendahuluan yang nantinya harapannya akan memperlancar semuanya. Bapak dan Ibu di sini juga tentunya terpilih ya, Bapak-bapak dan Ibu
baik pelatih provinsi maupun pelatih daerah. Dan alhamdulillah juga ada pelatih nasional di KB Provinsi Jawa Timur ini. Nah, kami juga berharap para pelatih daerah, para pelatih provinsi dan nasional yang ada di Jawa Timur ini nanti akan betul-betul bisa melaksanakan PPKB di tahun 2024 ini dengan baik dan bahkan lebih baik. Karena apa? Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan juga peningkatan kompetensi guru adalah melalui PPKB ini. Dan perlu diketahui, satu-satunya anggaran yang ada di bidang PAIS ya anggaran PPKB ini. Itu pun juga sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, kami sangat-sangat berterima kasih. Tadi sudah disampaikan Bu Ida. Alhamdulillah pelatih daerah, pelatih provinsi ini berkenan untuk mendukung kegiatan ini. Dan tentunya ini juga disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada di bidang PAIS sesuai dengan ketua tim atau jenjang masing-masing. Bapak dan Ibu, kami tadi pagi sempat membahas tentang PPKB. Perlu diketahui dan tentunya Pak Kasih ya, para Kasih, kami mohon data ya kepada panjenengan karena sepengetahuan kami di kabupaten kota dulu ya pernah diselenggarakan pelatihan terkait dengan pelatih daerah dan di sini tentunya ada beberapa kategori. Ada Paedagogik 1, Paedagogik 2, Paedagogik 3. Bahkan ada juga Profesional 1, Profesional 2 dan Profesional 3. Nah, di sini kami ini belum punya data atau database-nya belum ada. Nah, oleh karena itu, kami ke depan setelah ini, kami mohon kepada para kasih dan juga getok tular para bapak dan ibu pelatih daerah yang tahu siapa di antara teman-teman kita di kabupaten kota khususnya yang nanti akan kita data untuk keperluan se-Jawa Timur. Karena ini penting sekali, biar nanti PPKB ini bisa merata. Karena setelah kami mendapatkan informasi yang lebih detail, maklum saya ini sebelumnya di Kemenang Kabupaten Banyuwangi, jadi tidak membahas secara langsung terkait dengan PPKB ya. Jadi kami harus belajar juga, di mana untuk P1 ini mengarah kepada perencanaan pembelajaran. Kemudian P2 ini model metode pembelajaran. Kemudian Paedagogik 3 itu mengarah kepada penilaian. Kemudian Profesional 1 itu mengarah kepada pendalaman materi. Kemudian Profesional 2 itu karya tulis ilmiah dan publikasi ilmiah. Sedangkan Profesional 3 ini karya inovatif publikasi. Nah, ke depan kami berharap bagaimana 6 komponen ini akan saling melengkapi atau akan dilengkapi di Jawa Timur, termasuk juga di daerah-daerah. Sehingga apa? Sehingga nanti 6 hal ini betul-betul akan berada dalam diri guru-guru kita. Ya, jadi tidak hanya P1, P2, P3, tapi juga Profesional 1, 2, dan 3. Karena apa? Karya-karya guru-guru kita ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Bahkan bisa jadi banyak guru-guru kita ini yang sebenarnya tidak menyadari sebenarnya sudah punya karya. Ya, kayak perencanaan pembelajaran tentunya sudah bertahun-tahun memiliki perencanaan pembelajaran. Kalau bicara tentang metode, ini banyak sekali metode yang dikenal atau bahkan dikuasai sebenarnya oleh guru-guru. Tapi bisa jadi yang sering dilaksanakan atau dipakai hanya beberapa metode saja dari sini. Kalau penilaian sejak dulu ada yang namanya penilaian dari sini. Mulai dari penilaian yang mulai penilaian di kelas atau mungkin untuk satuan pendidikan bahkan nasional ya. Nah, kemudian juga terkait dengan profesional pendalaman materi. Nah, materi ini Bapak dan Ibu ada kabar gembira ya. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan di pertengahan tahun ini akan diluncurkan buku paket baru pendidikan agama Islam untuk semua jenjang. Cuman dalam hal ini nanti ya kemungkinan dalam bentuk soft copy. Tapi minimal nanti sudah ada pegangan buat panjenengan semua. Buku-buku terbaru yang tentunya di antara Bapak dan Ibu atau guru-guru kita juga ada yang menjadi tim penyusun dari sini. Nah, dari situ nanti otomatis mungkin ada beberapa pengembangan atau sedikit perbedaan materi yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka.
Nah, itu nanti juga perlu kita bahas. Kemudian karya tulis ilmiah, penilaian tindakan kelas misalnya. Ini saya rasa juga sangat-sangat banyak sekali. Apalagi guru-guru kita ini sudah mengenyam pendidikan tidak hanya S1, ada juga buahnya yang sudah S2. Berarti yang sudah punya S2 ini tentunya juga punya punya karya juga. Belum lagi PTK. Saya dulu pada waktu di salah satu madrasah, saya menjadi kepala sekolah, saya punya impian bagaimana di setiap tahun guru-guru saya itu punya PTK. Dan alhamdulillah itu juga jalan Bapak dan Ibu. Nah tentunya guru-guru PAI kita ini juga punya potensi yang sangat luar biasa. Bagaimana terkait dengan publikasi, itu juga sangat-sangat penting nanti Bapak dan Ibu. Karena sementara ini mungkin kita sudah punya publikasi, tapi terbatas. Kita punya mimbar pembangunan agama misalnya. Nah, ke depan bagaimana kalau PAIS Jatim ini kita punya punya buletin digital misalnya, atau punya jurnal misalnya ke depan. Nah, ini masih mimpi Bapak dan Ibu. Tidak menutup kemungkinan nanti akan bisa kita wujudkan bersama. Dan juga karya-karya inovatif, di mana kita ada diseminasi. Diseminasi kita kemarin inovasi pembelajaran sudah. Dalam waktu dekat akan dimulai yang terkait dengan ICT atau video pembelajaran. Nah, ini juga karya-karya dari guru-guru kita. Belum lagi tentang pengelolaan lab PAI. Nah, itu gambaran jangka panjang Bapak dan Ibu ya, khususnya para kasih, di mana untuk kabupaten-kabupaten yang tadi sudah saya sebut, Bapak dan Ibu, tolong untuk betul-betul dipersiapkan. Karena di sini nanti Bu Ida, Pak Wafi, Pak Andika akan menjelaskan lebih detail. Cuman untuk tahap pertama ini, kita mengarah kepada Paedagogik 1 dan Paedagogik 2. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Ida, bagaimana kalau yang profesional ini juga disentuh, meskipun hanya satu titik, meskipun hanya satu kabupaten misalnya, ya, kecuali TK kata Pak Wafi tadi. Ya monggo lah kalau TK misalnya belum siap nggak apa-apa. Tapi untuk SD sama SMP atau dalam diskusi ini nanti ternyata ada Pak Kasih kita atau pelatih kita yang tahu data atau memiliki data. Pak, di kabupaten kami Pak, ini terkait dengan P2 dan P3 misalnya ya. Ini sudah jalan Pak. Nah misalnya ya, itu nanti siapa tahu dalam diskusi nanti akan bisa kita kita tampung sehingga nanti dalam pelaksanaan yang di 21 titik, 21 kabupaten kota, nanti di antara pedagogik 1, 2, 3, profesional 1, 2, dan 3 paling akan bisa lebih kita kembangkan. Kalau belum bagaimana Pak? Ya sudah, kalau belum ya namanya juga belum terrealisasi, kan nanti kami berharap ada tahapan selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, guru-guru kita ini sebenarnya sangat-sangat kreatif. Guru-guru kita ini punya potensi yang luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita ini bisa menyiapkan panggung, menyiapkan wadah, memfasilitasi. Tidak harus berarti dalam arti mesti berbasis uang, tidak Bapak dan Ibu ya, tapi kesempatan untuk guru-guru kita ini menuangkan kreasinya. Makanya sekarang ini kita punya ngopai ya, ngobrol pendidikan agama Islam, yang setiap hari Rabu jam 13 itu hari kita. Itu sudah mulai diketahui banyak orang Bapak dan Ibu. Bahkan kemarin tadi saya ceritakan ke teman-teman ketua tim ya, saya ketemu dengan Kabid Pendis yang dari Bali. Kalau di Bali berarti meliputi madrasah, sekolah PAI dan juga Pontren. Saya sampaikan, loh kami punya kegiatan rutin setiap hari Rabu jam 1, yaitu diseminasi berbasis virtual. Rencana mau gabung Bapak dan Ibu? Oke silahkan, sudah nanti link akan kami share. Bisa yang masuk di link Zoom-nya, bisa juga yang di live meeting-nya. Sehingga nanti Jawa Timur sama Bali bisa jadi nanti akan ada kerjasama, akan ada saling berbagi Bapak dan Ibu ya. Tentunya ini juga patut kita syukuri, karena apa yang kita lakukan insya Allah nanti akan bisa kita gunakan untuk berbagi. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak dan Ibu, tanggal 14 sampai dengan 18 Mei ini akan ada rapat koordinasi nasional yang diundang para kabid dan juga ketua tim SI se-Indonesia. Nanti di dalamnya juga akan dibahas tentang PPKB ini Bapak dan Ibu. Sehingga nanti hasilnya apa? Kami juga akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya para ketua tim dan para kasih. Dan
kami juga ingin Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan hari ini nanti akan saya ceritakan. Apa yang dilakukan di Jawa Timur dengan dana yang terbatas, tapi hasilnya harapannya bisa maksimal dari sini. Siapa tahu apa yang kita lakukan ini nanti bisa jadi model seperti yang sering saya sampaikan dari Jawa Timur untuk Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang luar biasa, saya terima kasih sekali para ketua tim ya, Bu Ida, Pak Andika, Pak Wafi, monggo satu dengan yang lain saling melengkapi. Para Kasih juga begitu, Pak Kasih terima kasih ya, terutama tadi Pak Yusuf ya, doanya mudah-mudahan betul terkabul ya Pak Yusuf ya. Ini adalah upaya kita bagaimana meningkatkan kualitas PAI. Jangan lagi orang memandang PAI itu pelengkap atau PAI itu nggak penting, salah sekali. PAI ini adalah yang paling utama, tidak hanya pondasi Bapak dan Ibu ya, tapi juga benteng PAI ini. Sekaligus Bapak dan Ibu, PAI ini adalah mercusuarnya. Bagaimana seseorang bisa dilihat dari agamanya, sehingga dia akan bisa kita kita ketahui bagaimana sih karakternya, bagaimana pribadiannya. Termasuk juga Bapak dan Ibu, di sini saya titip ya, mumpung ketemu para kasih yang tentunya panjenengan punya pengawas, juga punya guru-guru PAI, kami titip sebentar lagi mungkin anak-anak akan melaksanakan yang namanya asesmen ya di sekolahnya masing-masing. Mohon terkait dengan moderasi beragama. Kami sebenarnya sudah merancang dalam waktu dekat juga akan ada sosialisasi, ada tindak lanjut terkait dengan sekolah moderasi dan lain sebagainya. Nah, untuk di awal sampaikan kepada guru-guru PAI pada saat mengajar di kelas ini dikaitkan dengan moderasi beragama, sehingga anak-anak yang moderat yang itu akan diharapkan oleh pemerintah kita. Termasuk juga pada saat nanti ada soal-soal tertulis atau bahkan mungkin juga lesan, itu bisa ditambahkan materi tentang moderasi beragama. Tidak harus banyak Bapak dan Ibu ya, tetapi paling tidak terkait dengan 4 pilar moderasi beragama dan 9 nilai moderasi itu akan bisa kita sampaikan pada anak-anak. Sehingga nanti bisa materi apapun dikaitkan dengan moderasi beragama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya para pelatih. Ini di sini kita punya Pak Nur Huda ya, Pak Nur Huda yang pelatih nasional. Kemudian di sini ada juga banyak pelatih provinsi ya, yang ini juga salam kenal. Bisa jadi saya belum kenal dengan Bapak dan Ibu ya. Ini saya sebut aja beberapa nama ya. Ini ada Bu Nurul Isnaini Rohmah, nah, ini dari Kabupaten Jember. Ini ada Bu Safitri Kabupaten Lumajang ya, nanti partnernya. Nanti ada Pak Bu Ali Fatul Inayah Kabupaten Lamongan. Sama Pak Muhasem lah. Pak Muhasem ini sudah kenal saya dari Kabupaten Tuban ya. Kemudian ada Bu Nini Hirawati Kabupaten Magetan dan Pak Nur Huda Kurniawan. Lah ini Pak Nur Huda dari Kabupaten Ngawi ya. Beliau ini nasional, jadi ilmunya harus dibagi khususnya di Jawa Timur dulu sebelum kabupaten kota lain ya Pak Huda ya. Siap ya Pak Huda ya. Nah, kemudian dari Pamekasan ada Bu Mukarromah, nanti berpartner dengan Bu Sri Rahayu dari Sumeneb. Kemudian ada Pak Hamid Bukhari dan berpartner dengan Pak Mas Rohan, Sidoarjo dan Trenggalek. Ada Bu Al Umaroh ya, Kota Blitar, ini dengan Pak Ikhwan dari Kota Malang. Kemudian Bu Nuril Hidayati, Kota Pasuruan, dengan Bu Sri Wahyuni, Kota Surabaya. Kemudian Pak Ahmad Effendi, Kota Surabaya, dengan Pak Aan, Pak Izzatur Rahmah ya. Ini Bapak apa Ibu nih? Ibu, Pak. Ibu. Bapak ya. Khawatir salah Pak. Saya. Kemudian Nganjuk, Ngawi dan seterusnya ada saya sebut satu persatu ya. Salam kenal dan ayo nanti mungkin bisa saling silaturahim ya. Kalau kita ketemu disapa. Kalau mungkin jenengan niteni saya gampang. Kalau saya niteni jenengan kalau ketemu nggak disapa dulu saya mungkin bisa jadi nggak tahu Bapak dan Ibu ya. Semangat untuk hari ini, insya Allah apa yang panjenengan lakukan ini adalah amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan dan nanti akan menjadi amal jariah bagi panjenengan semua dan juga kita semua. Mudah-mudahan kita nanti beserta keluarga kita, anak didik kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi para kasih dan juga para pelatih, ini adalah awal. Jadi jangan sampai awal dan pertama dan terakhir. Kami berharap nanti
Pak Kasih bisa mengembangkan untuk pedagogik 3, profesional 1, profesional 2, dan juga profesional 3 di kabupaten kota. Atau kalau tidak bisa terlaksana di kabupaten kota, nanti minimal di Wilker. Nek gak iso neng Wilker, yo neng tingkat provinsi. Nah di sini. Nanti ayo kita kolaborasikan bagaimana kita punya orang-orang ya atau Bapak Ibu yang handal yang ada di pedagogik 1, 2, 3, profesional 1, 2, dan 3. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara pada hari ini, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali bersama, kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Bila hadiniah sholihah Al-Fatihah. Demikian Bapak dan Ibu, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti rapat koordinasi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, manfaat, barokah, dan mohon izin saya nanti mengikuti tapi tidak saya buka kamera saya karena setelah ini saya akan ada perjalanan Bapak dan Ibu. Sekali lagi sukses, sehat selalu untuk kita semua. Pais Jatim berkarakter, Pais Jatim bisa, Pais Jatim luar biasa. Terima kasih. Allahumma wa'afiq lahum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Kabid kita. Burung cendrawasih di Kota Sampit. Terima kasih Bapak Kabid. Aku nerokno kumaha. Sama-sama Bunda. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini tugasnya rangkap nih, jadi ya mengantar acara juga sekaligus untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan acara yang akan kita selenggarakan, yaitu kegiatan PPKB khususnya untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Nanti ada 3 yang akan memaparkan terkait perencanaan kegiatan ini. Yang pertama saya, gambaran secara umum, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Wafi yang akan menjelaskan terkait dengan hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh para kasih, karena ini merupakan kerjasama kita antara kanwil dengan kabupaten kota. Dan yang ketiga terkait teknis materi nanti akan disampaikan oleh Pak Huda, yang mungkin sasarannya langsung kepada para narasumbernya. Mohon izin saya untuk share materi dulu, namun saya ingatkan ya Bapak Ibu yang absen baru 16 orang, yang hadir pada ada 48 orang. Mohon untuk mengisi daftar hadir karena itu bagian dari kelengkapan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, sudah muncul ya materi saya. Sudah Bu. Inggih, matur nuwun. Jadi untuk penyelenggaraan PPKB ini, jadi yang saya maksud di sini adalah khusus yang akan kita laksanakan besok, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru PAI di bidang pembuatan modul ajar, tetapi ini hanya tidak bisa semuanya, hanya kita ambil sampling saja satu kabupaten, dari setiap filter kita ambil satu kabupaten untuk perjenjang. Ini. Kemudian nanti kami berharap para peserta bisa mempraktekkan untuk mempunyai output berupa modul ajar. Dan yang ketiga, kami berharap dengan adanya kegiatan ini, maka bisa menjadi pemantik bagi penjenengan para kasih yang ada di kabupaten kota, supaya kemudian setelah kami melakukan kegiatan ini, penjenengan bisa mengadopsi, menyelenggarakan kegiatan serupa secara mandiri, yang tentu saja bekerja sama dengan para pelatih daerah yang penjenengan miliki. Karena memang sejak kita melakukan rekrutmen pada tahun 2022 sangat minim, kemarin tahun 2023 ada pelatihan dan ternyata guru-guru kita yang sudah menjadi pelatih daerah yang bisa melatih tidak banyak jumlahnya. Dari 593 guru yang melatih tidak banyak, hanya sekitar 100 orang. Itu. Yang kedua terkait dengan peserta. Jadi kegiatan ini nanti pesertanya adalah guru PAI dari kabupaten setempat dengan jumlah dengan jumlah 40 orang. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Kabid bahwa kegiatan ini tidak di semua kabupaten kota. Tentu tempatnya adalah di tempat yang Bapak Ibu Kasih yang sedang kami undang ini, kemudian pesertanya juga dari kabupaten setempat di tempat penjenengan. Jenjangnya nanti berbeda-beda tentu sesuai dengan pelatih daerah yang ada di kabupaten penjenengan yang kami tunjuk. Adapun untuk
peserta nanti kami sangat berharap penjenengan ketika menugaskan adalah khususnya guru-guru yang memang belum pernah mengikuti kegiatan provinsi. Jadi Pak Kabid melanjutkan tugas berikutnya. Terkait narasumber nanti adalah satu orang guru PAI dari kabupaten setempat yang akan ditempati yang sudah mengikuti TOT pelatih daerah PPKB dengan bidang kompetensi pedagogik. Jadi kalau penjenengan punya 6 pelatih, tadi sudah dijelaskan Pak Kabid juga ada PET 1, 2, dan 3, ada PRO 1, 2, 3, namun tidak semua kabupaten punya lengkap itu ya. Maka yang kami ambil untuk kali ini adalah baru yang untuk pedagogik. Karena memang kami berharap outputnya terkait pedagogik. Namun terkait tadi Pak Kabid berharap ada yang dari profesional, nanti kita lihat situasinya dan kalau memungkinkan akan kami upayakan mungkin di salah satu tempat nanti pematerinya dari profesional. Sehingga outputnya adalah terkait kompetensi profesional. Selanjutnya, narasumber yang kedua adalah guru PAI atau bisa jadi pengawas PAI dari kabupaten setempat atau bisa jadi dari kabupaten lain karena di kabupaten tersebut tidak memiliki ini, yaitu yang sudah menjadi pelatih provinsi. Jadi yang sudah pernah ikut TOT pelatih provinsi. Tidak semua kabupaten kota memiliki sehingga nanti bisa jadi kita mengambil dari kabupaten yang lain untuk pelatih provinsinya. Adapun selaku panitia adalah kami dari Kanwil berjumlah 4 orang untuk jenjang TK, untuk SD dan SMP, sedangkan untuk TK hanya 3 orang. Karena ada perbedaan jumlah anggaran. Kemudian waktu pelaksanaan, setiap jenjang nanti dilaksanakan dalam 7 angkatan. Jadi setiap jenjang TK 7 angkatan, SD 7 angkatan, SMP 7 angkatan, yang setiap angkatan nanti secara efektif kita laksanakan selama 13 hari kerja. Jadi misalnya nanti dibuka tanggal 14, maka berakhirnya untuk angkatan 1 sampai tanggal 27 kalau enggak 28. Dan begitu seterusnya. Dan kami setiap wilker nanti kami laksanakan dalam 1 minggu yang sama. Jadi misalnya nanti wilker Tuban ada dimulai minggu depan, maka minggu depannya sudah ganti pindah ke wilker yang lain. Kemudian tempat kegiatan ini tadi ya, dalam 1 wilker ditunjuk 3 kabupaten kota, perwakilan dari masing-masing jenjang, ada yang mewakili untuk jenjang TK, ada kabupaten yang mewakili SD, dan ada kabupaten yang mewakili SMP. Jadi dalam 1 wilker kami hanya menunjuk 3 kabupaten, itu pun nanti jenjangnya berbeda-beda. Tetapi kompetensinya tadi untuk sementara kami kompetensinya kami utamakan yang pedagogik. Kemudian dalam 1 wilker kegiatan tersebut, jadi di 1 wilker, misalnya wilker Tuban tadi adalah semuanya disebut angkatan 1. Karena ada 7 wilker, maka kegiatan kami ada 7 angkatan. Kalau dari masing-masing angkatan 3 jenjang berarti ada 21 kegiatan. Materinya sebagai berikut, yang semuanya nanti akan kita rangkum menjadi 32 JP, yang secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Pak Huda. Di situ ada termasuk tugas mandiri yang harus dipraktekkan oleh para peserta. Kemudian teknis pelaksanaan. Kegiatan dari sekian kegiatan nanti ada 1 kegiatan secara tatap muka dan semuanya sebetulnya kami agendakan secara luring itu adalah pada saat kegiatan pertama kali. Jadi untuk kegiatan pembukaan sekaligus materi yang pertama kali kami rencanakan bersifat luring. Namun tadi Pak Kabid sudah menyampaikan padahal acara kami jadwal mulai 14, 15, 16. Tapi Pak Kabid tadi sudah menyampaikan kalau beliau tanggal 14 sampai 18 ada undangan dari pusat sehingga beliau tentunya tidak bisa hadir. Khusus yang ini nanti maka kegiatan tatap mukanya akan kami kondisikan mengikuti jadwal Pak Kabid. Tapi tetap setiap kabupaten ada 1 tatap muka. Kemudian kegiatan tatap maya itu menggunakan Zoom. Dan juga mungkin akan bukan mungkin ya nanti akan kami rekam di YouTube itu ada 4 kali secara daring. Jadi ada daringnya selama 4 kali. Kemudian 4 kali itu termasuk kegiatan penutup ya. Jadi yang 3 kali kegiatan materi, yang keempat adalah untuk review tindak RTL dan sekaligus penutupan yang keempat. Dan kegiatan asinkronus yaitu berupa tugas mandiri, jadi tidak ada luring, tidak daring yang ada tatap maya, tetapi hanya penugasan, hanya koordinasi melalui WA group, atau nanti kami menggunakan aplikasi yang lain,
sebanyak 4 kali kegiatan. Jadi kalau secara efektif tadi seluruh rangkaian kegiatan satu angkatan bisa sampai 13 hari efektif tadi. Selanjutnya Bapak Ibu untuk jadwal kegiatan nanti akan kami simulasikan untuk jadwalnya untuk seluruh angkatan dan semua jenjang, dan begitu pula akan kami simulasikan untuk kegiatan salah satu tempat akan kami simulasikan untuk yang di Tuban kebetulan jenjang SD. Tapi nanti ini kami selesaikan dulu. Kemudian terkait e-sertifikat, peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapatkan sertifikat bernilai 32 CP. Kemudian bagi narasumber dan moderator juga akan kami siapkan sertifikatnya. Untuk Pak Kasih, boten nggih. Hal-hal lain yang perlu kami sampaikan terkait pembuatan flyer dan kurikulum vitae serta untuk Google Form. Ini kami mengharap kepada narasumber dari dalam rangka pembuatan flyer dan kurikulum vitae-nya, termasuk untuk pengekspediannya, kami mengharap nanti narasumber mengisi Google Form registrasi narasumber. Berbeda dengan Google Form yang sekarang ini kami bagi, yang kami bagikan untuk daftar hadir kegiatan siang hari ini saja. Nanti kami akan share lagi terkait dengan untuk kegunaannya kita di pembuatan flyer kurikulum vitae. Jadi di dalamnya nanti kami akan tentu minta penjenengan mengupload foto, ada yang kami butuh nomor rekening penjenengan. Nah ini kami butuhkan, nanti akan kami share setelah acara ini. Kemudian untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi bersama antar narasumber juga dengan panitia, maka kami berharap nanti semua narasumber bergabung dalam WA Group narasumber PPKB 2024. Untuk linknya nanti kami cantumkan di dalam Google Form registrasi. Kemudian secara terpisah nanti moderator juga akan kami siapkan Google Form registrasi moderator khusus untuk kurikulum vitae dan pembuatan sertifikat. Karena moderator tidak harus bergabung ke dalam WA Group, maka ini kami buatkan terpisah untuk Google Form-nya. Ya. Untuk yang ini sudah cukup, kami lanjutkan dengan tadi simulasi jadwal ya Bapak Ibu. Untuk jadwal kami share yang secara keseluruhan jadwal. Mana ya? Yang rekap itu, Bun? Jadwal bukan, oh ini. Nah ini sudah kelihatan ya? Ya sudah. Jadi ini Bapak Ibu secara keseluruhan karena ada 7 angkatan tadi, nggih. Untuk angkatan 1 nanti TK tanggal 14, SD 15, SMP 16 tempatnya ini. Untuk TK di Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. SD SMP ini Wilker Tuban. Kemudian angkatan 2 ada di Wilker Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto. Tanggalnya ini yang sudah kami siapkan untuk kegiatan luringnya. Kemudian angkatan 3 ada di Wilker Madiun, angkatan 4 di Wilker Malang ya. Kediri. Kemudian 5 ada di Madura, 6 ada di Malang, dan 7 Wilker Jember. Ini nanti akan kami bagikan ke penjenengan. Ini kami simulasikan saja dulu. Bagaimana dengan penjadwalannya tadi yang kami sampaikan. Ini ya, contoh ini. Untuk angkatan 1 TK. Jadi contoh ini ya, angkatan 1 TK, tadi kan dimulai tanggal 14. Tanggal 14 itu kegiatan ini adalah luring P1. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tugas mandiri 1. Tanggal 16 kita break dulu karena narasumber akan mengevaluasi tugas mandiri semua peserta. Kemudian hari berikutnya adalah pertemuan kedua, ini yang secara daring, secara tatap maya pakai Zoom. Selanjutnya, setelah itu kita beri tugas mandiri lagi yang kedua.
Kemudian ini hari Minggu libur tanggal 19, tanggal 20 kita gunakan untuk narasumber mereview, memeriksa tugas mandiri 2. Kemudian tanggal 21 kita ada daring lagi, pertemuan 3 secara Zoom. Tanggal 22-nya kemudian ada tugas mandiri lagi, tugas mandiri 3, 23 dan 24 insya Allah libur sehingga juga tidak ada kegiatan. 25 baru narasumber nanti akan mengevaluasi tugas 3, 26 libur hari Minggu, 27 baru ada pertemuan kembali daring pakai Zoom, 28 ada tugas mandiri lagi yang keempat, 29 evaluasi tugas mandiri, dan tanggal 30 ini adalah pertemuan kelima yang merupakan pertemuan terakhir, yaitu kita gunakan untuk evaluasi secara menyeluruh untuk mereview sekaligus rencana tindak lanjut dan penutupan seluruh rangkaian acara untuk kegiatan TK Angkatan 1. Karena SD di Angkatan 1 dimulai tanggal 15, maka berakhirnya baru tanggal 31. Untuk SMP mulainya baru tanggal 16, maka selesainya adalah pada tanggal 3 Juni untuk SMP. Dan seterusnya semuanya polanya sama. Kalau mengikuti jadwal kami tadi sampai 7 angkatan, yang terakhir itu kita akan luring tanggal 24 Juni. Nah, berarti seluruh rangkaian acara ini baru akan berakhir Juli, tanggal 12 Juli di 7 Wilker di 21 kabupaten kota. Ini gambaran secara menyeluruh kegiatan PPKB yang kami samplingkan setiap jenjang hanya ada di 7 kabupaten atau kota. Nih, selanjutnya Bapak Ibu, kami sampling untuk kegiatan langsung yang di satu kota. Kegiatan di satu kota, jadwal mana jadwalnya? Bentar ya, jadwal Angkatan 1 Tuban. Kebetulan ini yang saya contohkan adalah punya saya angkatan untuk SD, jenjang SD ya. Jenjang SD saya kebetulan di Tuban dan mulainya adalah tanggal, nah ini. Jadi yang saya contohkan adalah kegiatan SD Angkatan 1, kebetulan di Kabupaten Tuban, mulainya tanggal 15 Mei tadi. Acaranya kita mulai pukul 9 pagi dari registrasi dan berakhir sampai jam 15.30. Karena kita juga menghitung untuk JPL-nya ya, jadi ada 5 jam yang harus kita kondisikan, tidak menghitung upacara pembukaan. Ini hari pertama luring Rabu tanggal 15, kemudian hari kedua Kamis tugas mandiri, tugasnya apa? Ini sudah ada nilainya 4 jam. Kemudian Jumatnya libur, Sabtunya ada materi berikutnya, dan seterusnya. Jadwal ini sampai dengan tanggal 31 Mei tadi, sebagaimana gambaran tadi. Pertemuan terakhir ini, pertemuan kelima, daring, Zoom, ini kita gunakan review modul ajar, kemudian rencana tindak lanjut sekaligus penutupan acara oleh Pak Kabid. Ini. Jadi ini gambarannya Bapak Ibu terkait dengan rencana kegiatan PPKB, khususnya untuk jenjang TK, SD, dan SMP yang hanya perwakilan di masing-masing 7 kabupaten kota se-Jawa Timur. Itu penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Wafi terkait administrasi dan hal-hal yang perlu Bapak Ibu kasih siapkan. Langsung saja kami serahkan ke Pak Wafi untuk melanjutkan penyampaian paparan ini. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang terhormat Bapak Kabid Pais, Bapak Dr. Haji Ahmad Burhanuddin, Bapak Ibu Ketua Tim yang kami hormati, Bapak Ibu Kasih Pais,
kabupaten kota sasaran kegiatan PPKB yang kami hormati, Bapak Ibu pelatih nasional, pelatih provinsi, pelatih daerah, dan yang hadir mewakili pada siang ini pada saat koordinasi PPKB jenjang TK, SD, SMP ini yang kami hormati dan kami banggakan semuanya. Baik, saya lanjutkan. Sudah muncul di layar. Kira-kira yang perlu mendapat bantuan dari Bapak Ibu Kasih, yang pertama adalah tempat kegiatan luring sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh Bunda Ida tadi. Monggo tempat kegiatannya pada saat dijadwalkan luring boleh di aula Kemenak, boleh di sekolah. Yang kedua, menyiapkan konsumsi sesuai alokasi dana. Untuk tempat kegiatan kami kebetulan tidak ada alokasi dana ternyata di anggarannya. Yang ada konsumsi sesuai alokasi dana yang nanti akan kami sampaikan berapa. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ida, masing-masing jenjang berbeda. Yang ketiga, menyiapkan Zoom untuk kelanjutan pembelajaran sesuai jadwal Zoom yang akan dilaksanakan selama kegiatan ini adalah 4 kali. Yang keempat, menyiapkan petugas saat kegiatan. Petugas itu ada, karena kita ada luring, ada daring, maka pada saat luring yang perlu dibantu oleh Bapak Kasih adalah menyiapkan MC atau moderator, kemudian pembaca doa, dan dirijen. Kemudian untuk daring yang dimaksud karena ada 4 daring, itu adalah daring terakhir yang kami maksud. Daring terakhir itu adalah perlu disiapkan MC atau moderator. Untuk yang 3 daring, tidak perlu. Yang ini urutannya salah ini, mestinya kelima ya, mohon maaf. Baik, saya langsung, tidak perlu saya edit. Jadi menugaskan guru pendidikan agama Islam di wilayah kerjanya masing-masing untuk menjadi peserta kegiatan dengan ketentuan yang pertama, dari unsur guru PAI sesuai masing-masing jenjang, untuk TK 36 orang dan ditambah 3 orang dari Kanwil sebagai panitia. Kemudian untuk SD dan SMP 40 orang dan panitianya 4 orang yang dari Kanwil. Yang kedua, belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Jadi yang ditunjuk oleh Bapak Ibu Kasih nanti adalah guru pendidikan agama Islam yang belum pernah mengikuti kegiatan yang sama. Yang ketiga, diprioritaskan. Nah, ini prioritas ya, yang sudah sertifikasi, yang sudah punya sertifikat pendidik. Tapi kalau sudah tidak ada, boleh yang belum sertifikasi. Kemudian yang ke-6, membuatkan surat tugas peserta. Surat tugas peserta ini tidak perlu sendiri-sendiri, artinya dari 36 orang atau 40 orang ini cukup 1 surat tugas. Kemudian kira-kira berapa anggarannya per angkatan sesuai jenjangnya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin Bapak Ibu Kasih sudah tahu bahwa kondisi anggaran tahun ini juga walaupun SBM-nya melebihi ini, jadi kebetulan anggaran kita hanya sesuai yang akan kami sampaikan ini. Untuk konsumsi pada saat luring, pada saat baik pembukaan ataupun pada saat luring, misalnya tadi Pak Kabid sudah menyampaikan bahwa di tanggal 14 sampai 18 ada kegiatan,
yang notabene untuk kegiatan luringnya untuk luringnya TK di angkatan pertama insya Allah akan digeser. Nah, kemudian untuk konsumsi ini juga berbeda antara jenjang SD dan TK. Ini yang saya tulis tadi, saya belum saya revisi karena ada perubahan anggaran di DIPA. Masing-masing orang konsumsinya 25.000. Jadi untuk yang 44 orang totalnya 1.100.000 yang nanti akan kami sampaikan ke Kasih PMMA untuk dikelola sesuai kebutuhan yang hadir pada saat kegiatan. Untuk uang harian narasumber 2 orang, ini kayaknya belum diedit tadi ya, mohon maaf. Uang harian 100 Bun ya. Mohon maaf, ini ada perubahan tadi. Saya ini setelah melihat DIPA ternyata uang harian narasumber 2 orang ini masing-masing 100.000. Jadi nanti ada 2 narasumber seperti yang disampaikan Bu Daida. Untuk transport narasumber 2 orang ini berbeda antara pelatih daerah lokal, provinsi, dan nasional. Jadi yang datang misalnya nanti dari lokal transportnya hanya 250.000, sedangkan untuk pelatih provinsi dan pelatih nasional uang transportnya 350.000 karena dari luar kota. Jadi selisihnya sedikit. Untuk uang harian narasumber sama 100.000, baik lokal, baik pelatih daerah, pelatih provinsi, dan pelatih nasional. Dan yang perlu ditambahkan ini saya diingatkan Bunda Ida, konsumsi, transport, dan uang harian hanya diberikan pada saat luring. Dan insya Allah masing-masing kabupaten kota luringnya hanya sekali. Saya ulangi, jadi transport, uang harian, konsumsi hanya akan diberikan pada saat luring. Untuk daring, semuanya sesuai keyakinan masing-masing karena di tempatnya masing-masing. Demikian Bunda Ida, saya kembalikan. Insya Allah cukup. Yang saya presentasikan cukup ini insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wafi yang sudah menjelaskan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke paparan yang ketiga terkait teknis materi, yang ini tentu nanti yang lebih fokus kita beri arahan adalah para narasumber, maka kami berikan kesempatan dulu untuk tanya jawab karena yang saya jelaskan dan dijelaskan Pak Wafi ini terkait dengan para kasih ya, penjenengan yang menyiapkan di sana, sehingga kami beri kesempatan monggo jenengan bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Pak, dan ini tutupan. Silahkan, mungkin ada? Ya, mempertegas tadi Bu yang terkait. Halo, cek. Oh, Pak Andika, ya Allah, ya. Soalnya beliau jauh Pak, tidak ya. di sini. Ya, monggo, apa Pak? Nah, mempertegas dari yang disampaikan oleh Pak Wafi tadi. Jadi anggaran kita itu dari Kanwil itu kita ada anggaran untuk khususnya konsumsi nih Bapak Ibu. Kasih PAIS maupun PAKIS kita minta mohon bantuan. Jadi kita ada anggaran itu 1.100.000. Itu SPJ kita itu untuk 44 orang. Jadi per orang itu 25.000 itu untuk daring, acara daring sekali luring dan itu sekali. Jadi kalau memang dirasa kurang atau diolah monggo, yang pasti SPJ kita 44 pack, jumlahnya 1.100.000 seperti itu. Jadi kalau memang misalkan dari seksi PAIS daerah, Bu ini salah kemenangnya belum, ya monggo kalau mau nambah. Tapi yang dari kami jumlahnya hanya 1.100.000, monggo diolah itu untuk 40 peserta dan 4 itu untuk tahap panitia atau narasumber.
Mungkin itu tambahan dari saya. Bunda Ida, saya tambahkan juga sedikit, tadi ada yang lupa. Tadi sudah kami informasikan bahwa untuk TK itu pesertanya lebih sedikit sesuai dengan DIPA-nya yang ada di bidang PAIS. Untuk TK itu 36, ditambah panitia 3 orang, berarti 39 orang. Jadi 39 kali 25.000, jumlah yang diberikan nanti untuk konsumsi kepada kabupaten kota sebagai tuan rumah adalah 975.000. Karena orangnya lebih sedikit. Tapi sama, masing-masing 25.000. Jadi cukup Bunda Ida, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wabi. Ini ada yang bertanya, Bu Hamidatul Ula dari Kabupaten Pasaman. Monggo, Bu Hamidah. Bu Hamidah. Ya, terima kasih. Suara bisa didengar, Bu? Inggih, jelas. Oke, makasih Bu. Ini yang saya tanyakan terkait jadwal Bu. Tadi disampaikan Bu Ida, untuk jadwalnya tadi Bu, saya sekilas membaca tadi di Kabupaten Mojokerto itu termasuk angkatan kedua, gitu. Berarti khusus wilayah Mojokerto berada di hanya angkatan kedua, begitu ya Bu ya? Kemudian, dan itu pembukaannya kalau nggak salah tanggal 21 Mei. Mohon maaf, jadwal tersebut sudah patenkah atau bagaimana? Terus kemudian nanti kegiatannya, regulasi kegiatan tadi sudah di sekilas rundown kegiatan untuk pembukaan secara luring itu sudah dipaparkan Bu Ida sebagai contoh tadi di Tuban ya tingkat itu. Itu berarti sama Bu ya, tingkat semua jenjang akan seperti itu, begitu. Oke. Ya, kebetulan ya, nggak apa-apa. Ini cuma ini aja apa? Mohon konfirmasinya apakah jadwal itu sudah paten atau nanti kemungkinan masih ada perubahan karena kebetulan dari saya pribadi ini ada crash jadwal begitu Bu untuk luringnya. Kalau untuk daringnya kita itu. Monggo penjelasannya, nyuwun penjelasannya Bu. Terima kasih. Inggih. Sebelum saya jawab, saya mohon maaf dulu. Tadi saya belum kelihatan pada jenengan, tak kira Bu Hamidah Bangkalan. Makanya nyebut Bangkalan. Padahal ini Bu Hamidatul Ula dari Kabupaten Mojokerto. Salam kenal ya Bu. Saya soalnya belum pernah ketemu jenengan Pak Yai. Salam kenal Bu. Ya, panjenengan yang selalu mendampingi waktu kita refreshment dan itu kita. Saya paham. Terima kasih. Terkait dengan jadwal penjenengan berarti jenjang napa Bu? SMP Ibu. Oke, dengan SMP itu anak Pak Andika itu yang duwe wilayah SMP. Nanti bisa SMP. Bisa dikomunikasi dengan Pak Andika untuk jadwal tersebut. Itu memang kami membuat rundown seperti itu. Kalau memang nanti ternyata salah satu narasumber ada yang tidak bisa, tentu akan kita koordinasikan ulang bagaimana yang supaya sama-sama enak dan tetap jalan itu ya. Kemudian terkait gambaran untuk upacara pembukaan, terkait materi secara umum seperti itu. Cuma nanti materi di dalamnya masing-masing tergantung masing-masing jenjang yang itu akan dijelaskan nanti oleh Pak Huda. Itu mawon yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Sampun Bu, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu kasih sudah jelas nggih berarti? Yang hadir 54, yang ngisi absen baru 37. Nah, ini masih ada 15 lebih karena yang 6 ini kami dari tim PAIS yang belum absen. Tolong yang belum mengisi dan hadir untuk mengisi ya. Pak Samsul Arif dari Sampang. Juga angkat tangan mau bertanya, silakan Pak. Pak, penjenengan ini pengawas apa guru Pak? Aku kayak keliru deh. Pengawas deh. Monggo Pak Samsul dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas Bu, jadi PET 1. Sebenarnya saya pengawas SMP tapi sudah kadung terjaring di 1 SD. Pengalaman kemarin karena kehabisan kelas di Sampang itu nyaris untuk SMP
SMA bahkan SD itu tidak ada. Sehingga saya kemarin itu berkolaborasi menjadi PET 1 di Jombang, Ibu. Terkait dengan jadwal kegiatan ini yang tadi sudah disampaikan Bu Ida Zeti, kalau tidak salah untuk Sampang atau Madura ini angkatan 5. Kemudian pelaksanaannya kalau tidak salah di bulan Juni tanggal berapa ya? Saya lupa tadi itu. Apa setelahnya hari raya ya, saya juga lupa. Nah, ini terkait dengan teknis, Bu. Dengan teknis kalau tidak salah tadi, uraian singkat itu bahwasanya kegiatan ini diawali dengan kegiatan tatap muka dalam rangka untuk memberikan istilahnya itu bekal bagi peserta di dalam pelaksanaannya berikutnya seperti itu. Tadi disampaikan di satu angkatan itu tiap satu tingkat itu berarti nanti kalau di Kabupaten Sampang ini ada TK, SD, SMP, berarti nanti kelasnya itu ada 3, Bu. Kalau ini nanti tolong disampaikan kalau saya tidak keliru dalam memahami ini. Yang mana satu kelas itu ada 40 peserta seperti itu. Sementara di Sampang ini keterbatasan pelatih, Bu. Jadi untuk SMP ini kemarin itu nyaris tidak ada yang pra untuk menjadi PD untuk yang tahun kemarin itu gitu. Karena kelasnya tidak ada gitu. Utamanya juga di TK kayaknya juga tidak ada di Kabupaten Sampang untuk satu itu. Oleh itu mohon diberikan kejelasan kepada kita nanti di dalam penyelenggaraannya juga ini tentunya juga akan dibantu teknisnya juga mesti kerjasama dengan Bokjawas Kabupaten, Bu. Kalau dilaksanakan seksi saja biar ya untuk kurang maksimal seperti itu, Bu. Mohon penjelasannya betul hingga nanti kita bisa sampaikan hingga penyelenggaraannya nanti bisa berjalan dengan maksimal, Bu. Kebetulan juga di tanggal itu tanggal Juni itu mungkin masih ujian, teman-teman guru itu sibuk melakukan kegiatan sumatif akhir semester ya atau UKK untuk kelas 1, 2, 3 sampai 5 untuk SD dan sebagainya, Bu. Mohon ini disampaikan penjelasannya untuk tekniknya dalam peliputan dan sebagainya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul. Yang pertama, Bu Ida sekalian nyambung pertanyaan hampir mirip dengan Pak Samsul. Bisa? Bisa. Secara flek mana? Saya diluk. Pak Samsul, saya sebelumnya mohon maaf ya. Jadi saya menulis di undangan penjenengan guru PAI, bukan pengawas. Padahal aku sebatin. Kayakku nek Samsul Sampang itu pengawas. Jadi mohon maaf, nanti akan kami revisi. Monggo Pak Yusuf sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir mirip pertanyaan dengan Pak Samsul, tapi lebih mengarah pada begini, Bu. Seingat kami, menurut penjelasan Bu Ida Zeti tentang teknis pelaksanaan, kalau tidak salah dengar dan tidak salah baca kami tadi, bahwa kegiatan itu dilaksanakan selama 13 hari efektif, Bu ya. Setelah kami sandingkan dengan penjelasan dari Pak Wafi, di mana misal ada bantuan untuk kami menyiapkan Zoom untuk kelanjutan pembelajaran selama 4 kali untuk petugas-petugas, insya Allah kami sudah memaklumi. Pertanyaan kami, Bu, tidak pertanyaan sih, lebih untuk dijelaskan kembali tentang teknis pelaksanaan 13 hari efektif itu, Bu. Sekaligus yang disampaikan oleh beliau Pak Wafi, bahwa untuk anggaran dan lain sebagainya tadi itu, apakah juga nanti itu saat luring hanya sekali, selanjutnya dilanjut dengan Zoom dan lain sebagainya, itu diperjelas lagi. Mungkin kami tadi khilaf, salah dengar dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua,
berkaitan dengan penugasan yang kebetulan kami di Kabupaten Ngawi kebagian dari jenjang SD. Peserta kurang lebih 44 peserta. Nah, insya Allah kami memahami untuk surat tugas kolektif kami siapkan. Terus untuk prioritas adalah mereka yang sertifikasi dan mereka yang belum mengikuti kegiatan serupa. Insya Allah itu kami juga sudah memahami. Hanya saja, misal karena ini kaitan dengan PPKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu untuk skala prioritas kami adalah mereka yang khususnya PNS. Kenapa demikian? Karena sebagaimana diamanahkan Permen PAN 16 2009, PPKB ini kan menjadi unsur utama ketika akan yang bersangkutan usul kenaikan pangkat. Tapi tatkala ini harus kita sandingkan dengan kinerja, bahwa untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ini cukup dengan sertifikat upload dan lain sebagainya, maka izinkan kami ketika kami harus memiliki skala prioritas, misal itu PNS-nya, Bu. Non-PNS sementara kami nafikan dulu, karena ini untuk mencukupi kebutuhan eviden untuk pemenuhan di kinerjanya, Bu. Terima kasih. Mungkin itu nanti bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih, terima kasih Pak. Jadi dua-duanya langsung ya saya share ini. Pertanyaan Pak Samsul tadi ya, jadwalnya Wilker Madura ada di angkatan 5, betul ya Pak ya. Jadi di Wilker, setiap Wilker itu kegiatannya ada jenjang TK di Pamekasan, jenjang SD-nya di Sampang, jenjang SMP-nya di Bengkalan. Jadi penjenengan tidak kemudian di satu kabupaten ada 3 jenjang, tidak. Setiap kabupaten hanya 1 jenjang. Dan ini sudah kami alokasikan. Begitu pula yang lain. Khusus yang gambar ini monggo penjenengan screenshot ya. Nanti mungkin kalau saya bagine rodok empuk-empuk jenengan masih itu. Ini boleh silakan di screenshot biar jenengan tahu Wilker penjenengan berarti tanggalnya berapa, jenjangnya apa. Ini. Kemudian untuk gambarannya tadi, ini nyambung dengan Pak Yusuf ya, ada 13 hari efektif. Ini saya ambil contoh Ngawi kapan Pak? Ngawi angkatan 3. Saya ambil ini deh. Angkatan 3 tanggal 21 kalau nggak salah. Oke, Ngawi ada di angkatan 3. Loh kok tanggal 21 Pak? Ngawi 29 Pak nggih, SD. Ini 29 Bu, benar. Nggih. Jadi Ngawi tanggal 29 menikah Pak. Mulainya luringnya yang warna hijau ini luring nggih, P1. Semua yang hijau ini luring. Ada di P1. Kegiatannya kami hitung 13 hari efektif rata-rata ya. Ini kemudian ada tugas mandiri angkatan 3, kita lanjut di sini. Ini bulan Juni Pak, angkatan 3 ada pertemuan kedua. Yang warna biru ini pertemuan secara daring pakai Zoom. Jadi Zoom-nya P2, P3, P4 dan P5. P5 ini penutupan. Maka tadi dibutuhkan MC untuk P5. Tapi P2, P3, P4 cukup nanti narasumber langsung interaksi dengan peserta. Itu. Terkait dengan kegiatan luringnya tadi kan hanya ada di P1 Pak, tanggal 29. Maka disitulah yang tadi ada anggarannya. Ada konsumsi bagi peserta yang kami hitung pesertanya setiap kabupaten 40 orang untuk SD dan SMP, tapi kalau TK 36 orang. Ini ada konsumsi untuk peserta, sedangkan untuk narasumber ada uang harian dan transport. Itu ada di P1 kami. Cuma nanti semua untuk narasumber karena non tunai tentu
hanya proses SPJ-nya di tanggal tersebut, tetapi nanti pencairannya setelah SPJ kami proses di keuangan. Nah, bagaimana dengan pertemuan yang lain? Loh, berarti yang dibiayai cuma yang hijau, yang kuning, yang biru tidak. Ya, karena kembali lagi kami anggarannya sangat terbatas, sehingga untuk pertemuan yang daring, yang tugas mandiri ini memang tidak ada anggarannya. Kemudian terkait Zoom. Untuk yang luring tentu kita tidak butuh Zoom, tetapi ketika yang daring P2, P3, P4, dan P5, kami butuh penjenengan fasilitasi untuk Zoom, yaitu yang akan digunakan narasumber dan peserta penjenengan yang sejumlah 40 itu. Berarti nanti pakai Zoom yang kapasitas 100 sudah bisa. Kami sangat berharap memang itu yang memfasilitasi dari Kemenak. Mungkin nanti dari Kemenak ada kendala, monggo penjenengan mungkin bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan teman-teman baik KKG ataupun dari MGMP sesuai jenjang ya. Insya Allah teman-teman KKG juga banyak yang sudah mempunyai Zoom. Harapan kami seperti itu, Pak. Kemudian untuk prioritas PNS, monggo tadi sudah dijelaskan Pak Wafin ya. Jadi prioritas yang kami tulis ini adalah harapan kami ketika penjenengan wis milih PNS prioritas ditambah PNS yang sudah sertifikasi kok jumlahnya cukup 40 ya alhamdulillah. Tapi kalau PNS ternyata ada yang belum sertifikasi, PNS yang sertifikasi nggak sampai 40 sehingga penjenengan memasukkan yang belum sertifikasi tidak apa-apa. Monggo, kalau itu boleh. Itu Bapak Ibu sudah saya jawab semua ya. Apa ada yang belum? Jadwal nanti Bu bisa di-share Bu ya. Ya, materi jenengan nanti bisa di-share Bu. Baik, begini Bapak Ibu, karena yang terlibat KAFI tidak seluruh Jawa Timur, saya usul ya, nanti khusus yang kita kegiatan PPKB kita buatkan WA grup khusus KAFI yang ketempatan nanti, sehingga ketika ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan di situ. Ngaten ya. Jadi untuk narasumber dan peserta ada sendiri, nanti untuk KAFI sendiri. Ini nanti akan kami siapkan langsung nge-share-nya di mana ya? Kalau di grup FKK nggak apa-apa Pak Yusuf. Di chat aja Bu, di chat ini kan bisa. Di chat sini. Ya. Lah durung gawe Pak. Oh. Idenya barusan keluar. Okay. Ini siapa-siapanya kami juga belum menginventarisir ya Bu. Lah injih. Kalau siapa-siapanya sesuai di surat undangan Pak. Yang kasih yang diundang. Kasih yang diundang pasti. Enggak apa-apa sudah, nanti kami dari masing-masing jenjang, saya kan hanya 7 kabupaten, Pak Wafi 7, Pak Andika 7, nanti kami aja deh, tak japri situ-situ. Yang bikin grup langsung dari wilayah Bu. Sepakat. Oke, sepakat beda. Ya, cuma pitu-pitu ya kok. Oke, sudah cukup deh untuk yang teknis, kita lanjutkan materi untuk materinya. Mohon info apa tidak semua PD terlibat? Nggih, betul tidak semua Bu. Karena kita hanya ada di 7, misalnya saya hanya ada di 7 kabupaten, maka tentu saya hanya melibatkan 7 PD di kabupaten yang ditempati. Kalau PP, sebagaimana disampaikan sama Bu Ida tadi, jadi kalau setelah acara ini, kalau kabupaten kota mau mendiseminasi dengan mengundang PD masing-masing, ya nggak apa-apa. Iya, betul. Jadi harapan kami ini kan merupakan pemantik penjenengan kita yang mengadakan, nanti selanjutnya BE jenengan selaku Pak Jawas kemudian wah saya niru dengan model yang dibuat oleh Kanwil tersebut. Jadi itu Bu Safitri. Kalau untuk PP bisa lintas kabupaten karena memang jumlah PP-nya kan terbatas, tidak semua kabupaten punya PP. Dan harapan kami para PP ini termasuk tim pengembang bisa menjadi penjamin mutu untuk kegiatan ini, karena saya yakin tidak semua PD yang saya tunjuk ini adalah sudah pernah menjadi pelatih, sudah praktek ini. Maka nanti tentu ada briefing dulu dari Pak Huda. Demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, paparan terkait teknis materi dan pelaksanaannya nanti seperti apa, dan itu akan dijelaskan oleh Pak Huda, terutama kepada para calon narasumber. Monggo nanti disimak, barangkali ada hal-hal yang penjenengan belum jelas bisa langsung resen, tapi nanti pertanyaannya setelah paparan selesai. Sekali lagi yang belum absen ya, masih ada beberapa yang belum absen, silakan absen. Dari saya
cukupkan. Saya silakan kepada Pak Nurhuda Kurniawan untuk menyampaikan materi terkait dengan teknis materi yang akan kita laksanakan pada saat PPKB. Silakan Pak Huda. Baik, terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Pais, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati para Ketua Tim, Bapak Ibu Kasih se-Provinsi Jawa Timur, dan yang luar biasa dan sangat kita harapkan ya, kualitasnya bisa keluar, Bapak Ibu pelatih provinsi dan pelatih daerah yang hari ini bisa hadir di Zoom ini. Saya belum cek apakah berapa persen yang bisa hadir, Bu Ida, untuk teman-teman yang terpilih itu. Iya, saya belum bisa Alhamdulillah, mengidentifikasi. kita diberi kesempatan oleh Kanwil, ya, teman-teman tim PPKB yang sudah sekitar 6 bulan ini ya, 6 bulan tidak melakukan koordinasi, karena kita kemarin harus menunggu informasi karena ada Pak Direktur baru, sehingga sampai sekarang juga belum koordinasi terkait dengan kegiatan PPKB, dan kita mengawali, Jawa Timur menginisiasi untuk melaksanakan program PPKB ini di awal tahun 2024, padahal sudah pertengahan ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan fokus pada apa yang menjadi tugas saya siang hari ini. Jadi ada tiga model kompetensi yang kita turunkan menjadi 6 bidang kompetensi itu. Kita hanya ambil di 1 kompetensi ya dari 6 itu. Tetapi itu insya Allah akan mewakili kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik yang meliputi perencanaan pembelajaran, model atau metodologi pembelajaran, dan yang ketiga adalah assessment, itu akan menjadi atau tertuang di dalam dokumen yang namanya modul ajar. Nah, karena itu tim kita ini, baik pelatih daerah yang berasal dari pedagogik 1, ini nanti yang akan betul-betul mengawal teman-teman guru kita untuk menghasilkan modul ajar yang sesuai dengan kurikulum nasional atau kurikulum merdeka yang selama ini kita pahami. Dan saya juga dapat japri dari teman-teman PP ya, yang kemarin ada di kompetensi Pro 2 atau Pro 3 kok juga terlibat di sini. Itu karena lebih banyak kita kekurangan. Terus terang PP itu hanya satu bidang kompetensi per jenjang. Sehingga kalau harus menangani 38 kabupaten kota tentu akan kesulitan. Dan yang kita ambil sekarang ada 21. Kalau ngambil satu jenjang saja, SD kan berarti hanya 1 ya pelatih provinsinya itu. 1 untuk pedagogik 1. Dan setelah kita pertimbangkan bahwa pedagogik 1, 2, dan 3 itu produknya sama, yaitu modul ajar, cuma fokusnya yang berbeda. Nah, karena itu teman-teman minta tolong ya, terutama yang terpilih oleh bidang Pais Kanwil untuk membantu pelaksanaan kegiatan PPKB ini. Itu mari kita bersama-sama melaksanakan program ini dengan baik, dan tentu nanti akan ada pengkondisian terkait dengan materi yang terbaru ya, untuk menyusun modul ajar. Tentu nanti ada 2 jenjang yang berbeda, yaitu jenjang TK dan jenjang sekolah. Untuk jenjang sekolah SD, SMP, SMA, SMK sebenarnya sama, itu bisa mengikuti tahapan ini. Sementara untuk yang TK nanti akan ada penjelasan kemudian ya. Saya akan langsung ke teknis. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Kelihatan ya? Ya. Baik. Jadi kalau tadi menggunakan istilah TM, luring, nanti kita menyesuaikan. Untuk setiap kegiatan, Bapak Ibu pelatih daerah itu biasanya membuat kontrak belajar sendiri ya. Kontrak belajar itu jadwal gitu ya. Kalau di materi pelatihan itu jadwalnya. Tapi di PPKB itu kita mengenal namanya kontrak belajar.
Di kontrak belajar itu kita jelaskan aktivitas pesertanya apa, kemudian aktivitas pelatihnya apa, kemudian pelaksana apa yang menjadi PJ-nya itu siapa. Nah, di sini saya menuliskan begini. Jadi untuk kegiatan pertama luring sesuai dengan program yang dari Bu Ida. Ya, di kegiatan luring tentu tadi sudah disampaikan tahapannya. Ya, cuma nanti yang pertemuan di kegiatan pertama yang Pak Kabid tanggal 14, 15, 16 itu berarti kan di nomor 1 ya, di kegiatan pertama. Itu sepertinya tidak bisa karena harus ada kegiatan di direktorat, tentu nanti akan menjadi sendiri ya. 14, 15, 16 nih. Kemudian di semua kabupaten yang mendapatkan kuota untuk pelaksanaan PPKB itu akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan pertama saya tidak menentukan hari ya, tapi pertemuan ke-1 itu luring. Semuanya luring. Nanti akan ada kegiatan kebijakan Kementerian Agama terkait dengan PPKB dan penguatan moderasi beragama. Baik di direktorat maupun di Kanwil, insya Allah tadi Pak Kabid juga sudah memesankan itu. Jadi materi moderasi beragama ini wajib hadir ya di setiap kegiatan, di setiap bidang kompetensi, karena itu di sini juga kita masukkan. Tugas dari pelatih daerah adalah memandu peserta untuk mengikuti sesi ini dengan baik. Memandunya seperti apa? Tentu akan memberikan LK ya, LK resum materi. Ya, nanti ada ini meresum materi ini LK1 ya, LK1 meresum materi. Ini ada LK1 tadi belum jatuh LK1 ini resum materi, sehingga apa yang disampaikan Pak Kabid tentu akan ada hasil reviewnya dari para peserta. Kemudian di hari yang sama, ini nanti pelatihnya silahkan dibagi saja antara pelatih, karena ada 2 ya, satu tempat itu pelatih daerah didampingi oleh pelatih provinsi. Ada pembagiannya nanti akan di-share oleh ya, sesuai dengan kabupaten masing-masing. Jadi setiap pelatih daerah nanti akan berkoordinasi dengan pelatih provinsinya. Apakah nanti akan berbagi atau yang mengajar di situ adalah pelatih daerah, pelatih provinsinya hanya mendampingi saja. Ya, nanti kita kondisikan tertentu, jadi nanti kita butuh Zoom sendiri Bu Ida, koordinasi sebelum pelaksanaan, karena ini terkait dengan LK dan materi, mungkin perlu sinkronisasi bareng ya. Ini yang pertama, kita butuh Zoom untuk koordinasi ini. Kemudian di sesi luring ini juga materi 2 itu sebenarnya dibagi 2, yaitu memahami karakteristik peserta didik dan bagaimana penyusunan asesmen awal. Sini kegiatan peserta didiknya ada di bawah ini, kegiatan narasumbernya ada di sini. Memaparkan materi asesmen awal, menyampaikan materi karakteristik peserta didik. Kemudian tugas pesertanya dari sini ada resum materi dan ada merancang asesmen awal. Dan nanti ada lembar kerja merancang asesmen awal. Jadi ada contoh-contoh asesmen awal yang bisa dipakai oleh peserta, dan Bapak-Bapak, Ibu pelatih provinsi dan pelatih daerah saya kira juga sudah punya contoh asesmen awal ya, rancangan asesmen awal. Itu nanti akan kita kawal bersama ini. Kemudian di hari yang kedua, nah di sini tidak butuh Zoom, ya, tidak butuh Zoom, juga tidak butuh luring, yaitu asinkronus. Diberi tugas peserta untuk menganalisis capaian pembelajaran, kemudian nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai moderasi beragama terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya memberi suggestion ya, memberi saran pelatih provinsi dan pelatih daerah di setiap kabupaten kota yang bertugas dimohon untuk membuat Google Classroom yang nanti bisa dikirimkan ke kami supaya kita semua, baik Bapak Ibu dari Kanwil ya, dengan peserta itu bisa berkomunikasi melalui Google Classroom. Nanti kita kondisikan
dengan tim pelatih ya khusus ya, kita minta Zoom khusus terkait guru Zoom ini. Kalau nanti ada yang kesulitan ya tentu terpaksa pakai grup WA untuk berkoordinasi untuk pengumpulan tugas-tugas dari para peserta. Kami menyarankan pakai Google Classroom. Untuk apa? Membaca, kemudian menelaah, berdiskusi yang dipantau dan dibimbing oleh para pelatih. Jadi meskipun mereka melaksanakannya asinkronus, tetapi masih kita pantau melalui komunikasi mereka di chat WA maupun di chat Google Classroom. Karena di situ nanti ada LK terkait dengan analisis CP, kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Yang hasil LK-nya ini akan ditelaah selama 1 hari sebelum pertemuan ketiga, tadi sesuai dengan jadwal Bu Ida tadi. Ya, karena ada 40 orang nanti bisa berbagi pelatih daerah dengan pelatih provinsi mungkin 20-20, nah, lumayan itu ngoreksi 20 peserta. ngoreksi hasil. Kemudian dilanjutkan dengan materi sinkronus pertama, yaitu dengan Zoom. Ya, Zoom pertama. Ini lama, ada 4 JPL. Ya, 4 JPL ini dibagi 2, yaitu dengan pemaparan penguatan materi terkait dengan bagaimana memahami kata memahami di dalam CP, memahami kata memahami. Jadi, memahami kata memahami di dalam CP ini butuh waktu. Ya, di situ nanti ada berdiskusi tentang makna memahami di dalam capaian pembelajaran, dan tentu ada panduan cara menurunkan dari CP ke TP. Jadi memahami CP, merumuskan TP. Di sini nanti ada panduan situ dengan Zoom selama 4 JPL, mudah-mudahan cukup ya. Dari tadi juga ada pertanyaan, Pak, kami sedang ujian, bagaimana tuh membagi waktu? Pelaksanaannya siang, Pak yang dari Sampang tadi ya. Pelaksanaannya itu tidak pagi, tapi siang, jam 1 sampai jam 5 sore. Hanya yang luring saja jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Ini hanya sekali saja, tetapi yang lainnya siang semua. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Jam 1 sampai ada yang jam 4, ada yang jam 5. Nah, demikian seterusnya, termasuk juga merumuskan tujuan pembelajaran ini asinkronus ya. Jadi mereka sudah diberi arahan bagaimana cara merumuskan TP berkat pemahaman CP, gitu. Terus kemudian diberi tugas ada 3 JPL sendiri di rumah atau di tempat tugas mengerjakan LK merumuskan TP sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan oleh PD atau PP. Nah, tugas kita selama proses itu memantau dan membimbing. Lumayan, membimbing 20 peserta. Kemudian berikutnya setelah mereka selesai merumuskan TP, pertemuan berikutnya berarti setelah 1 hari begitu, kita bisa melaksanakan Zoom. Zoom review hasil rumusan TP mereka sambil memandu dan membimbing mereka untuk materi berikutnya terkait dengan pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana TP-TP itu ya kemudian diorganisasikan, ya, ditelaah minggu efektifnya, ya kan? Karena ini terkait dengan kalau pengorganisasian pembelajaran itu kan ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau di PAI tentu ekstrakurikuler PAI ya. Tapi yang terkait dengan hal ini, dengan perencanaan pembelajaran ini terkait dengan intrakurikuler. Apakah ada tugas terstruktur? Ya, tugas terstruktur mandiri. Nah, seperti itu. Nah, itu akan dikonekkan dengan LK6 ini, mengerjakan analisis minggu. Ini sinkronus by Zoom. Kemudian hasil dari analisis minggu efektif ini, Bapak Ibu akan meletakkan tadi TP-TP tadi dalam alur TP. Jadi bagaimana TP-TP yang sudah dirumuskan itu diletakkan sesuai dengan minggu yang efektif tadi, sehingga tersusunlah ATP. LK menyusun ATP. Sama dulu Bapak Ibu setelah tahu KD-nya, tahu indikatornya, disusunlah
Prota, dan Prosen, begitu ya. Nah, sekarang disusunlah ATP. Nah, ini juga. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan Zoom. Kalau sudah tersusun ATP-nya, berikutnya disusun per TP itu indikatornya, yaitu IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, tentu ada membaca, ada menelaah, ada meresu materi. Nah, tentu ada penguatan materi yang disampaikan oleh para PP dan PP terkait dengan hal ini. Bapak Ibu memandu jalannya diskusi di Zoom itu, ya. Kemudian diberi kesempatan untuk mengerjakan bagaimana merumuskan IKTP. Ada 4 JPL ya, terkait dengan hal itu, sehingga nanti itu tidak banyak, Bapak Ibu kasih mungkin 2 atau 3, atau 1 atau 2 TP saja ya di sini, sehingga nanti dari 1 atau 2 TP itu bisa diturunkan IKTP-nya sehingga bisa tersusun asesmennya, asesmen formatif dan sumatifnya, kira-kira begitu ya, di sini. Nah, setelah itu tentu akan dirakit, ya, mulai dari memahami CP tadi sampai ke IKTP ini dirakit dalam rancangan modul ajar secara utuh. Rancangan modul ajar. Tentu di situ kan ada proses pembelajarannya juga, yang tentu Bapak Ibu bisa inputkan di dalam proses CP tadi, bagaimana proses pembelajarannya, ya. Kemudian disusun lengkap merancang modul ajar ini. Ini juga asinkronus. Hasilnya adalah modul ajar. Ini ada LK-nya, ya, LK-nya hasilnya modul ajar yang nanti akan dibahas di dalam kegiatan terakhir. Ini juga by Zoom, sinkronus 4, ya, melalui kegiatan review modul ajar. Bapak Ibu pelatih daerah menyampaikan hasil reviewnya. Tentu yang direview itu kan 40 peserta. Ya, reviewnya secara umum saja, secara umum apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik, sehingga menjadi inspirasi bagi para peserta untuk terus meningkatkan hasilnya. Gitu. Kemudian peserta menyimak sambil bertanya jawab. Setelah itu menentukan rencana tindak lanjut. Nah, disinilah Bapak Ibu, tadi beberapa usulan dari Bapak Ibu kasih juga menarik. Jadi kegiatan PPKB kita selain mendapatkan inspirasi dan suntikan di beberapa titik, ya, di 7 titik ini oleh Kanwil, tentu mudah-mudahan bisa menginspirasi para KKG dan MGMP untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan teman-teman pelatih daerah ini yang sudah dilatih oleh direktorat agar pelaksanaan PPKB itu bisa berjalan melalui learning community, melalui KKG dan MGMP, yang mudah-mudahan dengan pelaksanaan pelatihan PPKB ini, kompetensi gurunya tentu mudah-mudahan bisa meningkat, ya kan, dan kualitas pembelajaran di sekolah itu akan lebih baik. Tapi saya setuju juga kalau melibatkan teman-teman penjamin mutu yang dari pengawas ya, jadi Pokjawasnya juga dilibatkan, KKG MGMP-nya juga dilibatkan, sehingga kegiatan perdana yang diinisiasi oleh Kanwil ini bisa menggerakkan teman-teman di kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan berbasis learning community, berbasis KKG dan MGMP secara mandiri, yang tentu saja insya Allah ini juga terkait dengan kinerja teman-teman guru, karena sekarang ini setiap upload SKMT kan juga dituntut untuk sertifikat pengembangan dirinya, ya, sehingga ini akan tentu bermanfaat bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sungguh-sungguh guru-guru memiliki komunitas belajar kalau dalam bahasa guru penggerak. Dan insya Allah banyak kok teman-teman kita di PP dan PD ini yang menjadi guru penggerak, sehingga nanti akan banyak masukan, banyak inspirasi dan motivasi dari teman-teman guru-guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan yang lain yang sekarang belum tergabung di dalam pelatihan perdana ini, masih banyak Bapak Ibu, teman-teman pelatih nasional. Belum ada ini satupun pelatih nasional yang bergabung ya. Karena memang pelatih nasional dari Jawa Timur itu rata-rata di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Begitu Pak Fajar ya. Banyak pelatih nasional yang dari Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Ada satu sebenarnya Bu Guru Kayah yang dari Magetan itu, tapi jenjangnya SMA.
Ya, itu pedagogik 1 itu jenjang SMA. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa berkontribusi lah teman-teman dari pelatih yang sudah dilatih oleh direktorat ini. Mari kita berkontribusi untuk teman-teman kita, kan dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan honor itu bonus saja gitu ya. Jadi niat beribadah kita, niat berjuang kita untuk saling meningkatkan kompetensi guru-guru PAI itu tentu nomor 1 karena Allah. Ya. Bukan untuk mencari sesuatu, tetapi itu kita niatkan bersama untuk saling belajar. Saya kira itu sangat penting ya. Kalau soal yang lain-lain itu bonus saja, yang tentu akan menjadi bagian yang lain ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita saling berbagi, saling bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi kita, sehingga meningkatkan kinerja kita ke depan, dan luarannya adalah prestasi PAI. Itu menurut saya menjadi penting sekali. Karena itu teman-teman monggo nanti kita bergerak bersama-sama. Mungkin juga kita akan berkoordinasi dengan grup besar PN Jatim dan grup PP ya, pelatih provinsi dan pelatih daerah. Ya, mudah-mudahan kegiatan perdana yang diinisiasi oleh Bu Ida Seti ini bisa menggerakkan PPKB di semua kabupaten dan semua bidang pelatih. Saya kira itu Bu Ida terkait penjelasan teknis. Nanti untuk detailnya bisa kita khusus ya untuk para pelatih yang benar-benar bisa turun, karena saya belum tahu yang bisa konfirmasi siap turun itu siapa saja, sehingga kita belum berani untuk share materi. Jadi nanti kita sharing materi yang exactly berapa. Oh iya, satu lagi ya, yang TK berbeda, nanti mohon konfirmasi dulu ya. Saya izin share yang untuk TK, tadi yang untuk jenjang SMP, yang TK apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya, mudah-mudahan sudah nampak. Ini untuk jenjang TK Bapak Ibu. Jadi di sini untuk jenjang TK itu sama ya, jadi ada capaian pembelajaran, tapi capaiannya itu karena tidak ada materi PAI, tetapi dia ada muatan ya, muatan nilai agama dan pendidikan budi pekerti, nilai agama dan budi pekerti. Nah, itu perbedaannya di sini, sehingga tidak secara khusus akan dibahas CP-nya, tetapi paling tidak di situ akan ada muatan PAI yang mungkin akan dikembangkan oleh para, makanya hadir di sini ada Bu Sri ya, ada Bu Sri ya dari Surabaya ya, Bunda. Bu Sri ada nggak? Sri Rahayu Pak, Sumenep. Oh, Sumenep. Yang dari Surabaya ada nggak? Ya Pak, ya Pak. Namanya sama, Sri Wahyuni. Wis sing kedua mau kangen kita bisa. Pak udah. Ya, sama Pak yang dari Malang, Pak siapa Pak? Nah, Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Nah, ini bisa berkolaborasi lagi. Ya Pak udah. Pak udah kok kurusan. Ya, berhasil dietnya. Alhamdulillah. Kemudian ini untuk prota masih sama ya. IPPA saya kira juga yang dulu masih sama. Saya tidak berani merubah RPPM dan RPPH karena ini terkait dengan kegiatan di SOP yang ada di PAUTK. Dan yang lebih penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengembangkan materi PAI yang ada 5 elemen itu ke dalam tujuan pembelajaran, sehingga KOSP dan tujuan kegiatan itu bisa diwarnai dengan muatan-muatan pendidikan agama. Yang itu semuanya tentu hasil akhirnya juga berupa modul ajar. Saya kira Pak Ikhwan yang juga asesor di PAUD, saya kira akan cukup bisa mewarnai ya nanti untuk materi-materi yang akan kita sandingkan ya, yang akan kita share ke teman-teman guru, sehingga tidak hanya sekedar bagaimana bisa menyusun modul ajar, tetapi modul ajar ini juga memperkuat tekad kita memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Selain itu juga muatan PAI-nya muncul di setiap KOSP dan modul ajar di TK. Wah, ini akan menarik sekali. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ida. Saya kembalikan ke Bu Ida Seti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uda yang sudah memberikan gambaran. Bapak Ibu, mohon yang belum absen ya, masih banyak yang belum absen.
Dan yang kedua, untuk para kasih kita sudah membuat WA group dan saya sudah nge-share ke 7 kasih, Pak Wafi juga insya Allah, Pak Andika juga, tapi yang bergabung baru 7 orang, harusnya 21. Kalau nanti belum lengkap, kami belum bisa share materi tadi ya, supaya sekalian kita share-nya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penjelasan Pak Huda, barangkali ada yang bertanya, silakan bisa resen. Kalau tidak ada, kita anggap cukup, kita akhiri karena juga sudah waktunya sholat asar. Menambahkan sedikit Bu Ida. Jadi teman-teman yang kemarin diberi tugas untuk profesional 1, 2, dan 3 dari teman-teman PP, kok sekarang ada di PET 1, mohon izin karena kami memandang panjenengan selain juga di guru penggerak, kami juga melihat panjenengan mahir di sini untuk mengawal, membantu teman-teman untuk PET 1. Insya Allah kalau mau belajar, insya Allah tidak kesulitan karena sudah di pro. Kira-kira begitu ya. Sudah di pro ya, pasti yang di PET ya insya Allah aman lah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu, nggak ada yang bertanya. Ya. Untuk Mas Huda, mohon izin untuk yang TK untuk disesuaikan sesuai edaran direktorat, Mas Huda nggih. Dari subdit TK, ya nanti akan dikomunikasikan perubahannya di mana. Ikut Pak Alfi. Saya kembalikan Bu Ida, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, sampun cukup ya, tidak ada pertanyaan. Insya Allah cukup Bu. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Ya, kalau memang sudah cukup, nanti kita lanjutkan di WA grup masing-masing. Bapak Ibu kasih, nanti kami sangat berharap informasi dari penjenengan. Kalau memang pelatih daerah ataupun provinsi yang di wilayah penjenengan, kemudian ada yang keberatan atau bagaimana, supaya diinformasikan kepada kami, karena kita butuh secepatnya untuk memastikan nama-nama pelatih daerah yang akan kita masukkan dalam tim penyelenggaraan PPKP tahun ini. Gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara kegiatan koordinasi persiapan penyelenggaraan PPKP khusus untuk jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang kita persiapkan kali ini dan nanti persiapan selanjutnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penjenengan yang telah hadir pada siang sampai sore hari ini tercatat sebagai amal soleh penjenengan semuanya. Selanjutnya kami mohon undur diri, kita akhiri bersama acara sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bubar, tolong videonya dibuka, kita foto bersamanya biar ada kenang-kenangannya. Dibuka foto videonya, senyumnya dibuka lebar-lebarnya. Alhamdulillah. Nah, ketok kan, ada Pak Karmuji, ada Bung Murtafiah, ada Pak Hamid. Loh, kok Pak Hamid ya? Hamid dari Bangkalan, hanya ikut ini. Oh iya. Baik. Yeah. Slide 1 hanya ada 2 slide ya. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke. Cekrek. Lanjut slide 2. Loh, masih ada yang belum dibuka. Ayo monggo ditunggu dibuka dulu audionya. Videonya maksud saya. Silahkan. Ya, senyumnya ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Penjenengan telah hadir sekali lagi. Nanti untuk kelanjutannya para kasih ada grup kasih sendiri yang nanti semua dokumentasi akan kami share. Kemudian untuk pelatih, baik pelatih daerah maupun provinsi jadi satu ya. Nanti kita juga ada WA grup sendiri. Demikian, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin undur diri. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Mohon izin saya tutup ya Zoom-nya. Matur suwun Bunda.
kasih.